Selamat bertemu lagi pada rangkaian video tentang inovasi pengolahan buah. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang pembuatan buah kering atau dehydrated fruit. Jadi buah kering ini berbeda dengan manisan karena pada pembuatan buah kering kita tidak menambahkan apa-apa, apalagi ditambahkan gula seperti manisan. Jadi buah kering ini adalah buah yang dikupas, kemudian dagingnya itu diiris, biasanya tipis-tipis supaya memperluas permukaan. Kemudian kita keringkan. Mungkin kalaupun ada perlakuan adalah menjaga jangan sampai ada perubahan warna. Atau perlakuan lain supaya teksturnya tetap renyah. Nah, kita akan bahas bagaimana caranya pada video kali ini. Jadi buah kering atau dehydrated fruit adalah produk olahan daging buah yang dikeringkan tanpa atau dengan hanya sedikit sekali penambahan gula. Nah, jenis dan bentuk potongan buah kering, jadi pada prinsipnya hampir semua jenis buah bisa digunakan dengan potongan yang berbeda-beda. Misalnya untuk buah nanas biasanya berbentuk cincin ya atau bentuk kotak ya. Kemudian untuk pepaya pada umumnya berbentuk kotak atau bisa juga berbentuk slice ya selain kotak. Kemudian untuk mangga ya bisa berbentuk irisan atau slice dan juga bisa berbentuk kotak. Stroberi biasanya bentuknya utuh atau irisan dibelah dua ya. Kemudian pisang biasanya bentuknya irisan tapi melintang ya. Kemudian nangka bisa bentuk utuh, bisa bentuk kotak, juga bisa panjang-panjang ya. Kemudian tomat biasanya kalau kecil itu utuh ya, kalau besar ya bentuknya potongan. Jeruk manis, jeruk nipis atau lemon ya biasanya dipotong-potong. Nah ini kira-kira ya bentuk-bentuknya seperti ini kalau sudah kering, jadi tidak ada gula sama sekali ya. Dan selain dalam bentuk asli seperti ini bisa juga kita kreasikan, misalnya di sini contohnya nih ada jeruk manis dikeringkan kemudian ada ditambah coklat ya, atau di sini juga buah-buah kering ditambah coklat. Jadi salah satu kreasi yang bisa dilakukan adalah dengan mengkombinasikan dengan coklat ya, jadi dicelup coklat. Ini salah satu kreasi saja. Nah sebelum kita ke proses pembuatan, kita lihat dulu bagaimana bentuk-bentuk komersial buah kering yang ada di pasaran. Nah ini adalah aneka bentuk buah kering, bisa berbentuk tanpa kemasan seperti ini ya. Bisa juga kalau dikemas ya seperti ini, misalnya mangga ya. Ini semua mangga ya. Kebetulan ini kumpulkan beberapa jenis buah kering dari mangga ya. Seperti ini, irisannya biasanya kan dalam bentuk irisan ya. Bisa juga bentuknya kotak sebenarnya ya. Cuma di sini ya mungkin ini ya kotak ya, tapi kebanyakan berbentuk irisan. Nah ini bisa juga yang dikemas. Ini biasanya ada nangka ya. Ini dari luar negeri ya. Ini contohnya ini dari Taiwan. Ini ada apel, mangga. Kemudian ada juga yang lain ya. Misalnya ini juga ada stroberi ya. Jadi bentuknya buah-buah kering, dan ini sudah masuk ke pasaran Indonesia ya, buah-buah kering seperti ini. Nah ini juga jeruk ya, jeruk manis, kemudian jeruk lemon ya, dibuat slice. Kemudian ini juga jeruk nipis ya, bisa dibuat kering seperti ini ya. Nah ini di toko online harganya cukup mahal ya. Jadi sekilo bisa, ini setengah kilo kan 90.000 nih, sekilo berarti 180.000. Ini untuk aprikot kering, kemudian untuk mangga kering lebih mahal lagi. Ini setengah kilo 111.000 ya. Dan kebanyakan laris ya, habis ya. Nah ini juga jeruk, bentuknya seperti ini, biasanya dipotong melintang ya. Nah untuk nanas biasanya bentuk cincin seperti ini, jadi hatinya dibuang ya. Jadi di toko online sudah ada nih dehydrated fruit ini ya, atau buah kering dan
pasarnya cukup laku ya seperti ini. Dan ini tadi ya kreasi buah kering bisa dicampur dengan coklat. Ini kan buah kering mungkin mangga ya dicampur dengan coklat. Ini juga jeruk ya, dicampur dengan coklat. Mungkin bisa juga dengan yang lain ya, dengan biji-bijian atau buah-buahan yang lain ya. Seperti ini kreasi saja. Dan di hotel-hotel berbintang juga disajikan nih buah-buah kering ya. Dan biasanya buah kering ini lebih disukai daripada manisan karena buah kering dianggap tidak ditambah gula. Jadi mereka menganggap ya, konsumen di sini yang menganggap mereka makan buah tapi dalam bentuk kering gitu. Jadi tidak makan gula. Ya, jadi tidak ada gula karena mereka biasanya sadar akan kesehatan jadi menghindari ya banyak makan gula. Jadi kalau ada buah kering disajikan di hotel-hotel itu disukai ya, banyak diambil oleh konsumen di sana ya, yang menginap di hotel ini. Biasanya buah kering lebih disukai daripada manisan. Oke, sekarang kita ke arah pembuatan. Tadi kita sepintas bagaimana buah kering komersial di pasaran ya. Sekarang kita bagaimana pembuatannya. Nah, biasanya untuk pembuatan ini kita harus menjaga tekstur, jangan sampai nanti buah setelah jadi itu teksturnya menjadi tidak renyah ya. Nah, untuk menjaga tekstur biasanya digunakan kalsium klorida, konsentrasinya 0,5% ya. Kemudian untuk buah-buah yang berubah warna kalau dengan pengeringan itu biasanya ditambahkan natrium bisulfit untuk menjaga supaya warnanya tidak berubah ya. Biasanya 150 ppm atau 150 mg per liter. Jadi ini bisa dicampur antara kalsium klorida 0,5% ya dengan natrium bisulfit 150 mg per liter. Atau bisa juga kalau tidak ada ya, atau kalau ingin lebih alami ya, bisa juga dicampur dengan vitamin C, bisulfitnya diganti vitamin C karena vitamin C juga di samping merupakan vitamin ya, vitamin C bisa juga dia mencegah pencoklatan juga. Jadi bisa diganti ini, bisulfit ini bisa diganti dengan vitamin C, konsentrasinya 0,5% juga. Nah, setelah larutan untuk menjaga tekstur dan menjaga warna ini jadi, kita siapkan buahnya. Buahnya biasanya diiris kotak atau dibuat slice ya sesuai dengan sifat dari buahnya. Kemudian direndam dalam larutan ini 30 menit ya, atau paling lama 1 jam. Supaya nanti pada saat dikeringkan tidak terjadi perubahan warna dan nanti setelah kering masih bisa renyah karena kalsium klorida itu untuk merenyahkan ya. Jadi tetap keras gitu setelah kering, kemudian bisulfit untuk mencegah perubahan warna. Kemudian setelah direndam ditiriskan dulu untuk mengurangi jumlah air ya. Jadi sampai kesat, kemudian baru dikeringkan 55 derajat Celcius selama 5-7 jam ya, dengan rak pengering. Atau bisa juga dijemur, tapi harus higienis, dijemur dengan matahari ya. Kemudian kalau bisa memang ada kipas angin supaya nanti cepat kering gitu. Nah, dengan pengeringan ini kita bisa menggunakan rak pengering atau kalau di luar negeri ya mungkin di kita juga sudah ada, itu ada namanya food dehydrator. Jadi pengering skala rumah tangga ya. Kalau tidak nanti di sini akan diperlihatkan bagaimana tiruan daripada pengering skala rumah tangga tersebut ya, dengan bisa kita buat sendiri ya. Nah, seperti ini kira-kira ini bentuknya rak. Ini dari rak saja ada aluminium, kemudian ditutup dengan plastik tebal. Kemudian di sini ada kipas angin. Ini kipas anginnya 2. Nah, kalau perlu bisa juga di depannya itu dikasih pemanas atau heat exchanger ya, dikasih pemanas gitu, dikasih koil pemanas. Kalau tidak ya harus dijemur. Nah, dijemur ini kan dijemur kemudian kipasnya dijalankan ya. Nanti di sini ada untuk pengeluaran udaranya ya.
Jadi dengan adanya kipas angin kemudian panas matahari ini membuat cepat kering ya. Nah ini yang dikeringkan bisa seperti ini ya. Ini jeruk bisa dikeringkan, jeruk nipis ya. Bisa juga misalnya pisang seperti ini ya. Tadi ditaruh di rak tadi ya. Dikeringkan, ini pisang diiris melintang kemudian kita keringkan. Nah, bisa untuk ini. Baik, itu kira-kira ya pembuatan buah kering. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau komentar ya, atau hal-hal lain yang diperlukan seputar pengolahan pangan dan teknologi dan industri pangan, terutama industri pangan skala kecil dan menengah, silakan kontak ke teknopangan64@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video berikutnya.